Desa Pandansari menjadi salah satu belahan bumi pertiwi yang menyimpan berjuta hal menakjubkan dengan luas wilayah 524 hektar. Berdasarkan data monografi, total penduduk Desa Pandansari mencapai 6.729 jiwa dengan 39 rukun tetangga dan 7 rukun warga. Fasilitas publik di Desa Pandansari meliputi kantor kepala desa, 6 masjid, 23 musola, beberapa TPQ, 2 TK, 4 SD dan juga 1 madrasah sanawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 109 KKN 52 UIN Purwokerto yang kebetulan di pagi hari ini sedang bersama Bapak Kepala Desa, Bapak Surono. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat baik. Kalau di Desa Pandansari itu ya Pak terdiri dari beberapa RT dan juga RW, Pak. Kalau jumlah RT di Pandansari itu ada 39 RT, ada 7 RW. Dari keseluruhan RT dan juga RW yang ada di Desa Pandansari, yang paling gemuk masyarakatnya atau penduduknya itu yang dusun nomor berapa, Pak? Kalau yang paling banyak jumlah penduduknya itu ada di RT RW 2. RW 2 berarti di sekitaran Balai Desa. Kemudian dari banyaknya penduduk Desa Pandansari, rata-rata untuk mata pencaharian kesehariannya itu apa, Pak? Kalau untuk mata pencaharian ini mayoritas memang petani dan buruh tani. Terus untuk pemudanya itu setelah kita beberapa kali ya Pak survei ke dusun-dusun itu kebanyakan merantau, itu benar apa enggak? Iya, untuk karena di Pandansari sendiri ini kan katakanlah tidak tersedia lapangan pekerjaan yang cukup memadai. Akhirnya yang punya skill istilahnya pendidikan itu rata-rata kalau tamat dari SMK atau SMA biasanya dia di perusahaan di luar kota dulu. Kalau kayak petani tembakau, petani sendiri itu memang kepemilikan sendiri atau di desa itu ada kayak modal dari desa? Untuk petani tembakau ini awalnya sendiri dan alhamdulillah ini tahun kemarin dan tahun ini ada pendampingan dari Distapang Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan. Itu tahun kemarin mendapatkan bibit sekitar 12.000 bibit tembakau. Kemudian yang kedua, kalau terkait dengan pertanian jenis trik ya itu memang mandiri semuanya. Tapi dengan lahan yang sempit rata-rata kalau di Pandansari selain petani jenitri juga dia buruh di jenitri itu sendiri, mengikuti pengepul lah untuk itu kerja di sana. Terus kalau UMKM Pak, kira-kira UMKM yang paling menonjol di Desa Pandansari itu apa, Pak? Kalau di Pandansari ini kalau dulu ada cobek, mutu atau layak lah ya. Kemudian ada pembuatan ini lumpang dari kayu, ada yang dari kayu juga. Terus ada juga kerajinan bambu, itu ada kursi dari bambu dan yang lain-lain mungkin kursi kayu, tapi itu masih tradisional. Kemudian untuk potensi yang menjadi ciri khas itu sendiri di Desa Pandansari ini apa, Pak? Kalau yang sudah jalan itu biasanya kalau di luar Pandansari menyebut Pandansari itu identik dengan jenis tri. Ya, jadi kalau kita ngomong rumahnya mana Pandansari, oh berarti jenis tri ya, berarti memang jenis tri menjadi andalan hasil pertanian. Selain itu ada Pandansari itu ada satu lagi potensi wisata. Wisata kalau nyebut Pandansari ada yang ada Curug Pandansari itu kan, terus ada Embung Pandansari, itu juga potensi yang sedang kita kembangkan, kita garap. Kalau terkait yang Embung Pandansari sendiri Pak, itu mungkin kita bisa mencari
tahu terkait kayak sejarahnya atau bagaimana dulu awal adanya embung itu Pak. Oke, Embung Pandansari itu kan terletak di wilayah Pandansari, berada di ujung sebelah timur utara berbatasan dengan Desa Priki, Kecamatan Pejaguan. Di tanah desa di sana yang tidak kurang produktif untuk pertanian. Kemudian tahun 2017 kita mengajukan program embung dari gubernur pada saat kita acara ngopi bareng, alhamdulillah terrealisasi. Ini memang sesuai dengan namanya embung. Kebetulan embung di Pandansari itu adalah penampung air hujan. Tujuannya adalah untuk mengairi tanaman non padi. Ya, jadi misalkan palawija dan tanaman-tanaman yang lain pada saat musim kemarau, yang mana di sekitaran situ memang kesulitan air. Ya, jadi memang tujuannya untuk mengairi lahan pertanian yang non padi. Perekonomian masyarakat setempat juga terpenuhi dengan banyak cara. Salah satunya adalah budidaya petani tembakau. Bibit sendiri atau beli dari petani lain ya Pak? Dulunya kemarin kali saya belum bikin itu beli di pasar. Ning akhirnya kalau udah beli di pasar, bibit udah tua. Oh iya. Kami begini. Nah, sekarang saya bikin sendiri itu yang tinggi-tinggi. Oh iya, berarti sekarang udah mulai penanaman pribadi gitu ya Pak? Iya, pribadi. Ada bibit sendiri gitu Iya, ya Pak? sendiri. Baik. Lalu kalau untuk proses ininya Pak, pemeliharaannya itu ada penyiraman pupuk atau hal lain apa enggak ya Pak? Ya ada. Pertama itu pupuk tai kambing. Iya. Ya 3 kalinya ya biasa lah pasar lah. Lalu untuk pohon tembakau ini bertahan sampai berapa lama ya Pak? Paling 120 hari. 120 hari. Itu udah siap panen? Udah. Berarti sekali tanam dan sekali panen juga ya Pak? Iya. Lalu untuk pemasarannya sendiri rata-rata di sini itu melalui pengepul atau dari rumah ke rumah gitu atau di Ada pribadi? yang Maria di rumah. Kalau saya itu ada yang masuk ke toko. Oh udah langsung berarti ya Pak? Iya. Langsung masuk ke toko? Iya. Kalau untuk rata-rata harga tembakau di sini berapa ya Pak? 300. 300? 200 per 1 kilo. 1 kilo? 200 perak itu Pak? Iya. Kalau untuk tanaman tembakau sendiri itu satu pohon semuanya daunnya itu bisa dikonsumsi atau enggak Pak? Bisa, cuman mau yang enak cuman 4 batang. 4 itu daun yang enak. Kalau yang bawah-bawah nggak enak. Kalau di sini nggak enak, kalau di pasar-pasar sih dijual. Oh tetap Kalau dijual ya Pak? Iya. Desa Pandansari terpilih menjadi salah satu wilayah yang penuh dengan pesona keindahan. Embung adalah salah satu destinasi wisata yang menarik di Desa Pandansari. Nah kali ini saya bersama salah satu warga lokal asli Pandansari. Bersama Mas siapa Mas? Mas Irfan. Kita mau tanya-tanya nih ke Mas Irfan terkait penggunaan ini embung Desa Pandansari sendiri itu untuk apa ya Mas? Sebenarnya untuk apa ya? Kayak kemanfaatan pertama itu embung sendiri kan buat menampung air. Jadi ketika nanti musim kemarau bisa untuk menyalurkan ke warga-warga sekitar. Itu untuk kemanfaatan awal. Nah, untuk kemanfaatannya kedua bisa dijadikan untuk destinasi wisata. Seperti itu. Iya, tapi untuk pemanfaatannya sendiri sekarang ini sudah maksimal atau belum, Mas? Kalau untuk pemanfaatannya sendiri di sini itu belum belum 100%. Jadi karena dulu pada tahun 2019 awal diresmikannya dan pembangunannya itu terkendala Covid dan memang kondisi jalannya itu susah. Jadi pemanfaatannya belum maksimal.
Oke, berarti ini didirikan pada tahun 2019, Mas. 2019, tepatnya Sabtu 5 Januari 2019. Itu diresmikan langsung oleh Wakil Bupati. Untuk kendala di embung ini sendiri apa, Mas, kendalanya? Sebenarnya kendala awalnya yaitu tadi pertama pembangunan sebelumnya itu mengalami apa ya, kayak Mangkrak atau bukan mangkrak sih. Pertama Covid. Setelah pembangunan terus Covid, belum jadi itu posisinya. Nah, kendala yang kedua itu di apa? Kayak jadi awalnya itu warga suruh gotong royong untuk membuat embung ini sendiri. Nah, di saat pembukaan itu malah warganya disuruh bayar. Jadi akhirnya warganya itu kecewa dan ya gagal lah termasuknya. Untuk embung sendiri berarti ini sekarang nggak ada ini ya, Mas, wisata yang datang gitu nggak ada? Kalau kedatangan apa ya, anak-anak kesini sih banyak, tapi ya pengelolaannya nggak ada sekarang. Seharusnya untuk pengelolaan embung sendiri itu dilakukan oleh siapa ya, Mas? Seharusnya kalau awal itu dari desa. Nah, tapi di awal pembuatannya itu warga suruh kerjasama gotong royong untuk membangun ini. Akan tetapi pada saat peloncingannya itu tadi, berarti salah satu kendalanya itu karena penarikan HTM ya, Mas? penarikan untuk HTM masuk. untuk warga lokal Jadi untuk sekarang sendiri pemanfaatannya kurang maksimal ya, Mas? kurang maksimal, bahkan hampir tidak ada manfaat untuk penyaluran air karena airnya sendiri itu kotor dan tidak terjaga. Tapi udah ada upaya belum ya, Mas, dari warga desa untuk memberitahukan kepada pemerintah desa khususnya untuk penanganan lebih lanjut untuk embung sendiri, karena kan ini udah dibangun ya, Mas. Sayang sekali kalau misalkan ternyata pemanfaatannya itu kurang gitu. Sebenarnya ada beberapa kelompok. Nah, itu sudah pernah dijanjikan dengan apa ya, uang segini akan tetapi setelah berjalan itu akhirnya nggak ada juga. Jadi sudah beberapa kali ada kelompok-kelompok yang suruh menjadi apa ya, kayak pembersih apa dan segala macam, merawat, tapi itu yang dijanjikan itu nggak terlaksana gitu ya. Oke, baik teman-teman semuanya, kita sudah tahu ya ternyata ada beberapa kendala dalam pemanfaatan embung di Desa Pandansari. Mungkin kalau untuk lebih lanjutnya nanti kita juga dari teman-teman KKN akan menanyakan ya, Mas, kepada desa, khususnya kepada pemerintahan desa yang ada di Desa Pandansari untuk penanganan lebih lanjut pemanfaatan embung itu sendiri. Mungkin itu aja ya teman-teman. Kami, KKN Kelompok 109 Desa Pandansari, UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto membuat program kerja Eco-Printing Daun Jinitri alternatif pemanfaatan tanaman jinitri sebagai produk UMKM Desa Pandansari.